Melanjutkan cerita yang kemarin, Soyan sejenak tidak dapat pulih saat dia menatap kotak batu giok yang mendarat di tangannya. Dia secara acak pindah sebelumnya dan tidak mengharapkan benda ini mendarat di tangannya dengan mudah. Tatapan semua orang tertuju kepada Soyan dalam sekejap. Tubuh Han Peng tiba-tiba pindah sesaat dengan Soyan yang pindah. Dia berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas ke Soyan dengan cara seperti kilat. Dua sosok manusia muncul di samping Soyan. Saat tubuhnya muncul, beberapa saat kemudian Zian juga terbang. Mereka berempat berkumpul bersama dan melihat banyak ahli di Kol yang memandang mereka dengan niat jahat. Hentikan mereka! Ekspresi Han Peng suram saat dia melambaikan tangannya. Ol Yun San tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin saat dia melihat target dengan cepat beralih dari dia ke orang lain. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia hanya menggantungkan dirinya di langit, tampak seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dari sikapnya, sepertinya dia tidak berniat untuk ikut campur. Mata Soyan menyaksikan tempat di mana Ol Yun San telah menghilang. Dia bertukar tatapan dengan Sukian dan yang lain, menunjukkan bahwa dia merasa ada sesuatu yang salah. Pemimpin sekte Mo dan aku akan memblokir wanita itu dan Sukian. Fan Yan, kamu akan memimpin beberapa ahli untuk menangkap Soyan. Tidak masalah apakah nanti mati atau hidup, selama kamu mendapatkan air liur transformasi Bodhisattva. Fan Yan tersenyum dan berkata, Tuan, mohon diyakinkan bahwa aku yang sudah tua pasti akan merebut air liur transformasi Bodhisattva itu. Jangan ceroboh, bocah kecil ini memiliki beberapa keterampilan. Fan Yang tersenyum sekali lagi dan mengangguk. Soyan tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata tidak berguna seperti itu. Cukup mengandalkan mulut kamu, tidak cukup jika kamu ingin merebut air liur transformasi Bodhisattva ini. Aku mendengar bahwa kamu memiliki api surgawi. Aku yang lama benar-benar ingin tahu apakah api surgawi buatan manusia yang dibuat oleh lembah api setanku mampu dibandingkan dengan api surgawimu. Fan Yan tiba-tiba berteriak keras setelah suaranya terdengar. Kakak kedua, saudara ketiga. Penatua kedua dan ketiga dari lembah api setan segera merespon ketika mereka mendengar tangisan Fan Yan. Tubuh mereka segera menarik jarak pendek. Setelah itu, segel tangan mereka dengan cepat bergerak. Tiga api pucat keabu-abuan tiba-tiba meringkuk dan bangkit dari tubuh mereka. Api mulai merespon satu sama lain. Akhirnya, mereka diaglomerasi bersama di tengah tiga individu itu. Soyan mengangkat kepalanya dan mempelajari kumpulan warna coklat keabu-abuan di nyala api itu. Kejutan melintas di matanya dan dia bergumam dengan beberapa mainan. Apakah ini yang disebut keterampilan penciptaan api? Sky 3 perubahan misterius. Teriakan itu terdengar di dalam hati Soyan saat nyala api warna zamrud melesat dari tubuhnya seperti gunung berapi. Kekuatan Soyan melonjak dari bintang 4 Do Huang menjadi kelas puncak Do Huang tanpa menggunakan keterampilan Do. Namun dia sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Fan Yan yang adalah seorang ahli dengan setengah kaki di level Dozong. Mata Soyan sejenak melihat pertarungan Zian yang bertarung melawan Kishan dan Moya. Zian melemparkan tatapannya setelah tampaknya telah merasakan tatapan Soyan. Tenang, aku bisa berurusan dengan dua orang ini. Tetap tenang dan hadapin ketiga orang itu. Soyan sedikit terkejut setelah mendengar suara Zian. Mata Soyan kembali kepada tiga tetua itu. Baiklah. Karena kalian semua ingin bermain dengan api, aku akan mengajari kalian semua apa yang disebut membakar diri saat bermain dengan api. Soyan bergumam di dalam hatinya. Meskipun wajah Fan Yan yang pucat, keganasan di antara alisnya menjadi lebih padat, dia tertawa pada Soyan dengan cara yang aneh. Kepala Soyan, bagaimana ini? Bintang api pionik milik kita, bisakah itu dibandingkan dengan api surgawimu?
Pionik api hitam keabu-abuan mengepakkan sayapnya dengan kejam setelah teriakannya terdengar. Sesegera suara suo-suo muncul, sayap api keabu-abuan padat dikemas segera keluar dari tubuh pionik api dan bergegas ke Soyan dari segala arah. Sebuah penutup api berwarna hijau gelap melingkar tiba-tiba muncul dengan cara yang aneh. Bulu-bulu api abu-abu yang terkonsentrasi di langit benar-benar hancur ketika Fan Yan dan dua lainnya melihat bahwa Soyan yang ditutupin oleh penghalang api sebenarnya tidak terluka. Warna hijau secara perlahan naik ke wajah mereka. Soyan mengangkat matanya dengan lembut saat dia berdiri di dalam penutup api. Matanya menyapa Fan Yan dan dua lainnya sebelum berbicara dengan suara lemah. Fan Yan menggigit lidahnya ketika dia melihat ini. Segera darah segar keluar. Bunuh dia. Kecepatan bintang api pionik begitu cepat sehingga agak menakutkan. Itu tampaknya memiliki ruang robek karena muncul sekitar 20 kaki dari Soyan. Kesendirian melintas di mata Soyan ketika dia merasakan kecepatan bintang api pionik. Lembah api iblis ini memang memiliki beberapa taktik. Itu mampu menciptakan api buatan manusia yang sekuat ini. Tiba-tiba berhenti. Mata Soyan tiba-tiba memadat saat dia mencerit keras ketika mulut api tajam itu dengan cepat melebar di dalam mata hitam gelapnya. Cahaya kuat api warna hijau sekali lagi meletus saat teriakannya terdengar. Dia melirik mulut api tajam yang kurang dari 1 kaki dari kepalanya dan menghapus keringat dingin di dahinya. Dengan segera dia tersenyum kepada Fan Yan sebelum mengganti segel tangannya. Hari ini, aku pasti akan menangkap api pengubah kehidupan milikmu. Soyan hanya tersenyum dingin ketika melihat adegan ini. Dia menjentikkan jarinya dan ruang di mana celah-celah jaring api itu mulai berputar. Sebuah nyala api tidak terlihat muncul dan benar-benar mengejar semua nyala api berwarna darah saat api itu hendak kembali. Penghalang api berwarna hijau ditangguhkan di atas Soyan. Tatapannya menyapu sekelompok api berwarna darah di dalamnya sebelum matanya meluncur ke kelompok Fan Yan. Dia tersenyum kecil dan dengan lembut berkata, "Terima kasih atas hadiahnya." Soyan akan tanpa basa-basi menerima hadiah berharga ini.